Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizky Ari Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Cerme, Kecamatan Nyimbang, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan refleksi dan menyimpulkan modul 1.1, yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam tugas koneksi antar materi. Saya akan merefleksi dengan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya masih sering melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, yaitu pembelajaran masih didominasi oleh guru. Biasanya, dalam pembelajaran ini saya lebih banyak menggunakan metode ceramah, di mana anak-anak hanya duduk, diam, mendengarkan, dan mencatat apa yang saya sampaikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid yang berbeda-beda. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan tidak memvariasikan metode, model, strategi, ataupun media pembelajaran. Padahal sebenarnya gaya belajar anak berbeda-beda. Ada yang visual, auditori, ataupun kinestetik. Kadang saya juga tidak memperhatikan kesiapan belajar ataupun prasyarat belajar anak sebelum masuk ke materi yang disajikan. Saya cenderung menyamaratakan pembelajaran untuk satu kelas. Yang ketiga, hasil pembelajaran lebih terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Saat mengajar, saya hanya fokus pada keberhasilan anak-anak dalam mencapai KKM. Kadangkala saya juga memaksakan diri untuk mencapai KKM, padahal sebenarnya anak-anak masih belum memahami betul materi yang disampaikan. Kadang saya merasa gagal apabila anak-anak belum mencapai KKM yang ditetapkan. Yang keempat, sumber belajar utama adalah guru dan buku teks. Biasanya, saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan materi apa yang ada di dalam buku teks anak tanpa memberikan kesempatan anak untuk memilih materi dari sumber yang lain. Padahal sebenarnya sumber belajar di sekitar anak banyak sekali dan guru seharusnya hanya menjadi fasilitator bagi anak. Yang kelima, murid pasif dan motivasi belajar rendah. Ini sering sekali saya rasakan saat pembelajaran. Anak-anak tampak bosan dan tidak bersemangat. Saat saya menanyakan apa ada yang ditanyakan, mereka hanya diam. Yang keenam, fokus utama guru adalah murid memahami materi atau kognitif saja. Saat pembelajaran, saya cenderung hanya mengukur keberhasilan aspek kognitif anak lewat nilai-nilai angka saja. Saya sering lupa bahwa selain kognitif, ada afektif dan psikomotor yang juga harus dikembangkan agar anak mampu mencapai keseimbangan cipta, karsa, dan karya. Dan yang terakhir, pemberian hukuman adalah cara terampuh untuk mendisiplinkan siswa atau anak. Saya kadang memberikan hukuman pada anak yang kurang disiplin. Saya lupa bahwa yang dibutuhkan anak itu bukan hukuman, tapi pengertian bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Murid bukanlah objek pembelajaran, tetapi murid adalah subjek pembelajaran. Tugas guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan student center akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan anak menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta anak dapat bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Guru harus memahami karakteristik murid. Anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap anak adalah unik.
mereka dilahirkan dengan membawa potensinya masing-masing. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan, dan membimbing anak sesuai bakat dan minatnya masing-masing agar potensinya berkembang secara optimal. Selain itu, guru juga harus lebih cermat untuk melihat bakat anak dengan cara mengamati, wawancara, ataupun pendekatan-pendekatan personal. Hasil pembelajaran bukan hanya ketercapaian KKM saja, tetapi juga keseimbangan antara cipta, karsa, dan karya, atau keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, dalam mendidik, kita juga harus memperhatikan budi pekerti atau tingkah laku anak, karena sejatinya pendidikan adalah menuntun anak agar berbudi pekerti yang luhur. Guru dan buku teks bukan sumber belajar satu-satunya. Sumber belajar lainnya dapat berasal dari mana saja. Apapun yang ada di sekitar anak dapat digunakan untuk sumber belajar. Anak bebas memilih dari mana dan dari apa sumber belajar yang akan mereka gunakan. Selain itu, saya juga menyadari bahwa penting sekali untuk memperhatikan kondisi sosial, lokal, dan kultural anak sesuai dengan kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat zaman juga penting sekali, di mana saat ini perlu membekali anak dengan keterampilan abad 21 yang semuanya serba teknologi. Guru harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi murid. Guru bukan hanya mengajar saja, tetapi juga menjadi contoh baik untuk anak, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Suasana kelas yang menarik dan menyenangkan menjadikan murid lebih fokus dan semangat dalam belajar. Kodrat anak yaitu bermain, apalagi anak masih usia SD. Oleh sebab itu, pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan akan menjadikan apa yang dipelajari anak menjadi lebih bermakna. Cara pendisiplinan murid yang paling tepat adalah pendekatan personal. Dengan pendekatan personal, guru dapat menasihati anak, berbicara dari hati ke hati dan lebih dekat kepada anak. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan anak adalah kemampuan memahami dan membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Maka tugas guru adalah menuntun anak, bukan menghukum anak. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menyadari bahwa sebelumnya mungkin saya belum menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, setelah mempelajari modul ini, saya akan mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak, menarik, menyenangkan, dan interaktif agar anak dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang menarik ini bisa saya lakukan dengan merancang pembelajaran sambil bermain, sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain. Saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran ini akan saya lakukan dengan memperhatikan lingkungan sekitar, kearifan lokal, kondisi sosial dan kultural anak, serta saya akan merancang pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, di mana saya akan memfasilitasi anak agar mereka memiliki aspek-aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak agar dapat memahami karakteristik, minat, dan bakat mereka dengan cara saling berbagi cerita, motivasi, serta berusaha menempatkan diri sebagai teman agar mereka merasa nyaman.
saya akan mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid. Karena pada dasarnya yang lebih mengenal dan memahami anak adalah orang tua mereka sendiri. Saya akan melakukan pembiasaan karakter secara berkelanjutan, seperti kebiasaan senyum, salam, sapa, ataupun kebiasaan dalam kegiatan keagamaan. Saya akan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena guru adalah role model bagi murid. Dan saya akan memfasilitasi anak dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya, dengan bimbingan ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Kesimpulan dari modul 1.1 yaitu pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar anak dapat selamat dan bahagia hidupnya. Pendidikan tidak hanya tentang nilai akademik saja, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak. Esensi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.